ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Naufal, NPM 1901011068 dari kelas A semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan dakwah saya tentang kerennya bertakwa. Video ini guna memenuhi mata kuliah ilmu dakwah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita dapat merasakan indahnya dunia pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sedikit dakwah saya tentang kerennya bertakwa. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak banget teori tentang takwa yang disampaikan oleh para ulama dengan berbagai macam definisinya. Dari sekian banyak definisinya, saya akan menyederhanakannya. Takwa itu adalah sami'na wa ta'na, menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya teman-teman sholat nih, tetapi belum taat, belum terjaga dari yang mungkar, belum terjaga dari yang fasya, berarti sholat teman-teman itu belum ke derajat takwa. Padahal kan sholat itu adalah panggilan supaya kita taat pada Allah dengan kondisi apapun. Misalnya kita lagi jualan, Allah manggil hayyala sholat, hayyala falah. Allah memanggil kita, ayo kita sholat, yuk kita sukses. Ya udah, kita tinggalin aja kerjaan kita untuk sholat itu. Di situ tuh teman-teman kita lagi taat sama Allah, apapun kondisi kita maupun resikonya. Ketika puasa juga Allah lagi ngajarin kita tentang taat. Disuruh makan, kita makan, walaupun subuh-subuh. Kan makan subuh-subuh itu kayak males ya. Sarapan biasanya paling jam 8, jam 9. Nah ini sekarang Allah suruh makan sebelum subuh. Kebayang gak tuh rasanya? Kan kita lagi kayak males banget ya, pengennya tidur gitu. Tapi karena Allah suruh kita makan, ya makan. Karena kata Nabi, tasaharu fi sahuri barokah. Makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya udah, kita makan nih, taat nih. Selesai subuh, kata Allah imsak, nggak usah makan lagi, nggak usah minum lagi, udah puasa. Padahal kita pagi-pagi tuh enak tuh buat kopi, kemudian ada cemilan. Mungkin yang cemilannya seneng goreng-gorengan ya gorengan. Soal itu sehat buat kesehatan atau enggak, yang jelas masing-masing punya makanan favorit lah. Ada juga yang pagi-pagi udah makan nasi uduk, nasi kuning, bubur ayam yang berat-berat lah. Kalau orang Jawa ada makanan yang namanya tiwul. Nah, tiwul itu digoreng dan dimakan di pagi hari. Wah, rasanya nikmat banget.
Nah, kita kan pagi-pagi itu pengennya ngopi, makan, tapi kata Allah nggak boleh disuruh makan sebelum subuh. Kita makan sebelum subuh. Selesai subuh nggak boleh makan, nggak boleh makan sampai menjelang maghrib. Nah, itu taat. Pas sudah maghrib disuruh berbuka, ya berbuka. Walaupun kita ngerasa saya mah puasa sih biasa aja ya, nggak terlalu berat. Jadi saya kalau mau berbuka jam 10 malam juga sanggup sih. Enggak, konsepnya bukan kayak gitu. Bukan kita masalahnya sanggup atau tidak, teman-teman. Masalahnya taat atau enggak. Begitu juga dengan ibadah tarawih. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan sedekah. Begitu juga dengan tilawah. Haji juga begitu, teman-teman. Jadi haji Allah syariatkan di bulan Zulhijjah. Nggak boleh kita bawa haji di bulan Rabiul Awal gitu kan. Nah, sholat juga begitu, Allah suruh sholat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, 3 rakaat maghrib ya 3 rakaat. Nggak bisa tuh, loh kok 2 rakaat doang, udah capek-capek bangun, udahlah saya capek bangun, tanggung 4 rakaat aja. Nggak bisa, karena Allah suruhnya 2 rakaat. Jadi dalam ibadah itu kita lagi belajar sami'na wa ta'na. Sehingga siapa yang dengan beribadah terbiasa taat, Allah suruh begini dia ikut, Allah larang yang itu dia tinggalkan, berarti ibadahnya udah sampai ke derajat takwa. Tapi kalau dia beribadah nggak taat, berarti belum ke takwa. Ada orang yang sholat tapi membuka aurat setelahnya. Pas sholat dia memakai mukena kan, menutup aurat kan, nah taat itu. Selesai sholat buka lagi nih, berarti ibadahnya sah tapi belum sampai ke derajat takwa. Teman-teman nih, buat cewek khususnya yang baru berhijrah, yang mau berhijrah, jangan khawatir, sholat teman-teman tetap sah kok. Cuman kan kita pengen sholat kita bukan hanya ritual aja ya, tetapi dia juga bisa membuat attitude kita, biar perilaku kita kan pengen tuh ibadah kita sampai ke level takwa, sampai ke level orang-orang yang mutakin. Makanya di dalam sholat itu cewek-cewek jadi tahu banget tuh, di dalam sholat kita disuruh tutup aurat, tidak boleh kelihatan lengan, harus pakai manset, nggak boleh kelihatan rambut, harus pakai ciput misalnya, nggak boleh kelihatan telinga, walaupun dia ngerasa kayaknya saya tuh lebih cantik kalau nggak pakai hijab. Bukan begitu. Biarkan kecantikan kita dinikmati dan dilihat hanya oleh orang yang paling istimewa. Siapa itu yang paling istimewa? Pasangan halal kita. Orang lain kan nggak ada yang istimewa, mereka mah biasa aja, sehingga nggak berhak melihat perhiasan-perhiasan kita yang tidak itu. Dipelajarinya lewat apa? Ya lewat sholat berjamaah itu. Dalam sholat berjamaah itu kita ikutin imam sampai selesai sholat jamaah. Kita malah suka berselisih dengan imam, berselisih dengan para ustadz, padahal kita nggak punya ilmu. Berarti sholat kita tuh bukan takwa, ya ritual ibadah doang. Begitu juga dengan ibadah yang lain, teman-teman. Itu arti sami'na wa ta'na. Selanjutnya yaitu apa sih istimewanya takwa? Jawabannya ada di surat At-Tolak yang artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih dia jalan keluar dalam masalahnya. Allah kasih rezeki yang nggak pernah dia duga-duga dari mana jalannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Ada di satu paragraf yang pertama, diberikan jalan keluar kalau kita merasa buntu, kita nggak tahu lagi nih harus kemana. Akhirnya Allah tunjukkan jalannya. Kita nggak tahu gimana caranya menyelesaikan masalah kita, Allah tunjukkan cara menyelesaikannya. Allah terlibat dalam masalah kita, teman-teman. Kalau kita bertakwa, kalau kita nggak bertakwa, kita udah sholat tapi sholat itu nggak jadi takwa, cuma jadi ruang ibadah, maka hidup kita malah nggak terlibat Allah di dalamnya. Kita urus aja sendiri, ada masalah sendiri, ngurus sendiri, kesepian ya kesepian sendiri, nggak ada yang nemenin curhat aja sendiri, nggak ada yang dengerin. Karena apa? Karena ibadah kita nggak sampai ke level takwa. Jadi Allah nggak terlibat di dalam urusan hidup kita.
Nah, kesimpulan dari kalimat tersebut, apa sih kerennya bertakwa? Nah, kerennya bertakwa itu Allah terlibat dalam urusan kita. Kalau kita butuh dalam satu masalah, gak tahu jalan keluarnya, Allah tunjukin jalan keluarnya. Kalau kita kekurangan, Allah kasih rezeki dari jalan-jalan yang gak pernah kita duga-duga. Dan itu kayaknya lebih keren gitu, lebih banyak surprise dari langit. Setiap hari dikasih surprise kan seru ya. Kita kalau tiap hari dapat surprise dari pasangan, kita makin romantis, makin cinta, makin bahagia. Apalagi surprise-nya dikasih sama Allah. Nah, setiap hari dikasih kejutan, Allah akan mudahkan urusan kita yang harusnya urusan kita itu ribet, yang harusnya urusan kita itu bertele-tele, berbelit-belit, tiba-tiba menjadi simpel gitu, menjadi santai. Nah, kalau kita mau hidup kita terlibat Allah di dalamnya, coba kita belajar ibadah. Kita itu jangan cuma ritual, tapi dia juga harus menjadi latihan supaya kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa sami'na wa ta'na. Nah, selanjutnya gimana caranya biar bertakwa? Kita kalau ingin bertakwa jangan hanya ibadah secara fikih doang, tapi kita mencoba untuk menggali, memahami dan mentafakuri apa sih hikmah dari dalam ibadah ini. Jadi cara melatih takwa adalah kita coba maknai semua ibadah yang kita lakukan dalam pemaknaan perilaku kehidupan sehari-hari kita. Ibadah kita kepada kehidupan sehari-hari kita, kepada akal kita. Kalau ngefek berarti ibadah kita sudah jadi ibadah orang yang bertakwa. Dan kalau sudah jadi orang yang bertakwa, insya Allah terlibat dalam hidup kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua lebih ditingkatkan lagi takwanya agar di dalam hidup kita terlibat Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.